Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun. Khala sami'il 'alimi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga salah satunya adalah ketika kita pada pagi hari ini dikehendaki oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terpilih untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita tunaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah pun memberikan ridho dengan apa yang kita tunaikan. Ma'asyiral muslimin, banyak yang menganggap atau mungkin mempunyai pandangan bahwa orang yang hadir ngaji di masjid itu mereka itu tidak punya kerjaan, mereka itu pengangguran. Dan tentu saya yakin kalau saya melihat panjenengan semua adalah orang-orang yang sibuk. Tetapi kenapa kok mau hadir untuk ngaji, ikut pengajian? Ternyata mereka yang hadir di pengajian itu sebenarnya untuk mempunyai prioritas. Jadi punya sesuatu yang diprioritaskan. Karena apa? Menuntut ilmu itu adalah perkara yang mampu mengantarkan seseorang itu ke dalam surga. Makanya Rasulullah SAW memberikan janji kepada orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu agama ini, kemudian mereka juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mendapatkan ilmu, maka sungguh Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju ke dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, surga itu adalah target utama orang beriman, terutama dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu adalah penghuni surga, Adam dan Hawa. Kemudian karena satu kesalahan, akhirnya Allah pun keluarkan mereka dari surga, lalu ditempatkan di dunia. Makanya orientasi kita sebagai orang beriman, Allah memberikan gambaran raihlah surga itu. Salah satunya yaitu dengan senantiasa menuntut ilmu. Apabila sudah mendapatkan ilmu itu, yang lebih penting lagi adalah dengan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Tidak lama lagi kita menghitung hari, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu oleh segenap kaum muslimin seluruh dunia, dan mereka menyambutnya dengan penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sering terjadi di beberapa kajian-kajian itu mereka banyak menggali informasi yang bersifat fikih tentang tata cara, dan ini setiap tahun sebenarnya sudah dibahas. Dan tentunya kalau sudah sering dibahas, kenapa kok sering ditanyakan lagi berulang-ulang? Itu kalau sahur itu mendekati imsak itu hukumnya gimana? Kalau misalnya saya tidak sempat sahur, hanya minum air putih, itu gimana puasa saya? Atau ketika malam hari melakukan aktivitas hubungan suami istri, ketika sahur tidak sempat mandi junub, hukumnya gimana? Semua pertanyaan-pertanyaan ini masuk dalam ranah fikih. Tetapi yang perlu dilupakan, yang dilupakan oleh kaum muslimin adalah bahwasannya ketika kita menjalankan suatu ibadah, Allah tidak hanya melihat ibadah itu dari sisi
lahiriah atau fisiknya saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah Allah melihat suatu ibadah itu dari dalam hatinya, dari dalam kalbunya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, seyogyanya ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, tidak hanya pengetahuan masalah fikih saja yang perlu kita perdalam, tetapi juga tentang bagaimana hati ini, menata hati ini dalam menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan hati kita, membersihkan hati kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Kenapa kok membersihkan hati? Ternyata hati itu perkara yang penting, Pak. Sebagai contoh, ya, kalau kita melihat ada orang yang meninggal dunia, ya, ketika orang meninggal dunia itu jasadnya, raganya, fisiknya dikubur di dalam tanah di sebuah areal pemakaman. Tentu jasad fisik ini akan hancur lebur, dimakan oleh binatang pengurai, sehingga akhirnya apa? Tinggal tulang belulang aja yang akan tinggal di situ. Tetapi ruhnya ini, ya, ruh kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ruh itu komponennya ada jiwa, ada hati. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tentunya yang lebih kita utamakan dalam beribadah kepada Allah adalah tentang bagaimana hati kita ini. Karena ada sebuah riwayat yang pernah disampaikan oleh Ustaz Jalani tentang 3 orang kelompok manusia yang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka adalah ahli jihad fisabilillah, kemudian ahli ilmu, kemudian orang-orang kaya, orang-orang dermawan. Mereka semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ketika mereka ditanya masing-masing, kenapa, apa yang kamu lakukan di dunia ini? Ahli jihad mengatakan, saya berjihad berjihad di dunia ini untuk menegakkan kalimat agamamu ya Allah. Kemudian orang berilmu itu mengatakan, saya mengamalkan ilmu saya mengamalkan ilmu saya berusaha menyelamatkan manusia ini dari kesesatan. Kemudian orang yang dermawan mengatakan ketika ditanya oleh Allah, saya dalam kehidupan ini banyak beramal, menyumbangkan harta saya untuk menegakkan ajaran agama ini. Tetapi Allah mengatakan kadzabta kepada mereka semuanya, bohong. Kepada orang yang ahli jihad dikatakan, engkau berbuat demikian karena engkau ingin dianggap sebagai orang yang pemberani. Kepada orang yang berahli ilmu, Allah mengatakan kamu melakukan itu karena kamu ingin dianggap sebagai orang alim, orang yang berilmu. Kamu ingin dianggap sebagai orang yang hafal Al-Quran, pandai atau indah dalam melantunkan bacaan Al-Quran. Lalu kepada orang yang kaya, dermawan tadi, Allah mengatakan kamu melakukan itu semua adalah karena apa? Karena kamu ingin dianggap oleh manusia, dianggap sebagai orang yang dermawan. Dan kamu semuanya sudah mendapatkan itu semua. Artinya apa? Pujian dari manusia. Maka Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret mereka ke dalam neraka. Nah, ketika hal ini manusia itu melakukan suatu ibadah, ternyata Allah itu tahu hatinya, isi dari hatinya. Makanya kalau misalnya ada seseorang itu tampak mempesona, memukau dalam ibadah ini, ternyata Allah mengetahui isi hatinya. Dan isi hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia tampakkan. Oleh karena itu dalil ini menunjukkan bahwa ibadah hati itu lebih utama dibandingkan ibadah fisik atau ibadah zahir. Kemudian dalil berikutnya, ketika Rasulullah SAW bermajelis bersama para sahabat, Rasul mengatakan yadlak fikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan ada calon penghuni surga. Ternyata datang laki-laki Ansor dengan membawa sandalnya. Dia lalu bergabung dengan para sahabat untuk mengikuti majelis yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan hari berikutnya Rasul mengatakan yadlak fikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi ada calon penghuni surga, hingga sampai hari ketiga. Dan ternyata laki-laki yang datang adalah laki-laki tersebut. Lalu singkat cerita, ada seorang sahabat yang akhirnya penasaran
rahasia apa yang dia lakukan sehingga dia mampu dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Akhirnya salah satu putra Amr bin As itu izin menginap di rumah laki-laki tersebut. Ternyata di dalam rumah itu selama menginap 3 hari, laki-laki itu tidak banyak melakukan ibadah. Ya tidak tahajud, ya tidak puasa. Kadang-kadang tengah malam itu bangun cuman ke kamar mandi, buang air kecil, setelah itu tidur lagi, lalu 15 menit sebelum azan subuh, lalu berangkat ke masjid. Itu aja. Akhirnya setelah 3 hari dia berpamitan mengatakan, aku sebenarnya menginap di rumahmu itu sebenarnya ingin tahu rahasia apa yang kamu lakukan, karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan kamu adalah calon penghuni surga. Betapa kagetnya laki-laki tersebut. Lalu kemudian dia akhirnya menceritakan, sesungguhnya aku memang tidak banyak melakukan amalan-amalan ibadah sunnah, tetapi aku semuanya satu kebiasaan. Sebelum tidur aku berusaha berdoa kepada Allah agar Allah melapangkan hatiku, agar Allah membersihkan hatiku, terhindar dari dengki, terhindar dari rasa benci, dan aku berusaha memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukan kepadaku tanpa mereka minta maaf terlebih dulu kepadaku. Mungkin inilah yang menyebabkan sehingga akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aku ini adalah calon penghuni surga. Intinya apa, ma'asyiral muslimin? Ketika kita ini membersihkan hati kita, menghilangkan kebencian, menghilangkan kedengkian, suka memaafkan saudara kita yang lain, itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah hati, dan ibadah hati ini mampu memasukkan seseorang ke dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sesuai dengan materi yang sudah diumumkan, untuk membersihkan hati ketika akan memasuki bulan Ramadan ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pastikan bahwa ketika nanti kita beribadah di dalam bulan Ramadan, niatannya bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari apa yang bisa dilihat manusia. Misalnya riya, ya, mendapatkan puji-pujian dari manusia, atau misalnya mencari balasan yang lainnya. Waduh, selama ini saya tinggi asam urat, tinggi kolesterol, berat badan saya ini berlebih. Coba nanti saya tak puasa, mudah-mudahan kolesterol asam urat saya bisa turun, syukur-syukur berat badan saya juga ikut turun. Jadi meniatkan berpuasa untuk mencari dunia, agar apa? Agar dia sehat dari kolesterol, asam urat, dan kelebihan berat badan. Walaupun itu adalah efek dari puasa, tetapi niatan awal kita jangan untuk mencari dunia. Kenapa? Karena urusan dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekarang ini banyak orang yang mempunyai kesalahan dalam pemahaman. Kalau kita ini ingin karirnya melejit, meningkat, dapat kepercayaan dari atasan, dipercaya pimpinan. Saya pernah dapat wejangan dari orang tua di Jombang, karena orang tua saya orang Jombang asli. Sampean sholat bengi, sholat malam, insya Allah engkau kepolo sampean, pimpinan sampean ndelok sampean iku padang. Kemudian disarankan untuk melakukan sholat duha, sholat sunnah duha. Katanya sih untuk melancarkan rezeki. Padahal kalau kita membaca riwayat tentang sholat duha, tidak ada keterangan sedikit pun untuk mendatangkan rezeki. Bahkan orang yang rajin sholat duha itu dimasukkan surga. Karena apa? Karena terhindar dari orang-orang yang lalai. Memang Rasulullah menyampaikan bahwasannya kalau kita ini melakukan sholat duha, maka kita ini melakukan sedekah, ya, dari ruas-ruas tubuh kita, sendi-sendi kita. Tetapi bukan berarti itu untuk melancarkan rezeki. Makanya ibadah yang kita lakukan pada Allah itu jangan pernah dirusak untuk tujuan dunia. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya salah satu ayat di dalam Al-Quran
yang membuat khawatir para sahabat ini, yang sebagaimana diterangkan oleh seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya di surat Hud ayat 15 dan ke-16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubqasun. Barang siapa yang menghendaki dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan pembalasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kita ini beribadah mengharapkan dunia, Allah akan balas dengan dunia. Kalau kita ingin beribadah, misalnya melakukan ibadah sunnah, lalu supaya kita ini menjadi orang kaya, mungkin Allah akan mengabulkan permintaan kita, akan diberikan kekayaan. Tetapi Allah mengatakan, sedangkan di dunia mereka tidak dirugikan. Dan di ayat berikutnya Allah mengatakan, ulaikal ladzina lahum fil akhirati ilan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu sedikit pun di akhirat kelak, kecuali apa? Neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan dalam kehidupan dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau mengharapkan dunia itu, dunia akan diberikan oleh Allah, tetapi di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Inilah ma'asyiral muslimin, inilah salah satu ayat di dalam Al-Quran yang membuat khawatir para sahabat. Mereka khawatir jangan-jangan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka khawatir itu adalah balasan untuk mereka di dunia. Sehingga akhirnya apa? Ketakutan mereka agar amal-amal ibadah mereka diterima di sisi Allah semakin meningkat, sehingga akhirnya mereka menetapkan hatinya hanya untuk menetapkan ibadah, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, dalam rangka membersihkan hati kita sebelum memasuki bulan Ramadan, ketika kita ini akan menjalani ibadah Ramadan, maka hadirkanlah makna di dalam hati kita. Apa maknanya? Kenapa Allah masih menghendaki saya bisa beribadah di dalam bulan Ramadan? Hadirkanlah makna. Kenapa? Karena sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Bahkan kalau dibandingkan dengan diri kita, ya, mereka itu lebih sehat. Kalau misalnya dilihat dari sisi fisik, ya, mereka itu sebenarnya jauh lebih sehat, jauh lebih muda mungkin, atau mungkin jauh lebih segar kondisinya dibanding kita yang sering sakit-sakitan. Tetapi kenapa? Hadirkanlah mana? Kenapa kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di dalam bulan Ramadan? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, karena apa? Karena kita itu kadang-kadang sering tanpa sadar itu melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Makanya mungkin inilah jawabannya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak-banyak bertaubat. Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk merubah dari sesuatu yang tidak baik, merubah kepada sesuatu yang jauh lebih baik dalam menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mungkin dengan hikmah ini, kalau kita menghadirkan makna kenapa Allah masih beri kesempatan kita beribadah di bulan Ramadan, mungkin hikmahnya adalah hati kita sudah lebih dulu berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita sudah lebih kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan jasad dan fisik kita. Kenapa? Karena banyak orang yang jasadnya sudah pulang kepada Allah, tetapi hatinya dia malah menolak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan gitu, hatinya tidak mau kembali kepada Allah, tetapi jasadnya sudah kembali. Makanya momentum bulan Ramadan ini, hadirkanlah makna itu dalam hati kita.
Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga dalam rangka membersihkan hati kita dalam bulan Ramadan adalah maafkanlah orang-orang yang mungkin pernah menzalimi diri kita. Jangan sampai ketika nanti kita memasuki bulan Ramadan, kita menyimpan satu nama yang akhirnya kita membenci nama seseorang tersebut, sehingga akhirnya menjadikan amalan Ramadan yang akan kita jalani adalah amalan yang berat. Memang memaafkan adalah perkara yang berat. Saking beratnya memaafkan itu, sampai Allah jadikan pahala orang-orang yang dizalimi itu akan diberikan langsung nanti oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Jadi nanti orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, ketika nanti dia mau memaafkan, pahala dari memaafkan itu kan besar sekali. Dan bahkan dalam sebuah riwayat itu kalau ditimbang dengan mizan, beratnya tidak dapat diukur, dan pahala itu akan langsung diberikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati perantara. Dan dari 8 pintu surga, jadi Allah itu membuat surga dan sudah menentukan ada 8 pintu ya. Ada pintu sholat, ada pintu sodako, ada pintu taubat ya, ada pintu aiman, yaitu pintu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan juga ada pintu memaafkan. Makanya kalau misalnya seseorang itu mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah pernah menzalimi dirinya, maka sudah Allah siapkan seseorang itu akan masuk surga dari pintu memaafkan. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah hadis yang sahih yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelak nanti ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat itu ada yang berseru, man ajru Allah, siapa yang nanti akan pahalanya itu akan diberikan langsung oleh Allah. Maka dulu orang yang dalam kehidupan dunia yang dulu pernah memaafkan kesalahan orang lain, mereka akan berkumpul di suatu tempat. Lalu kemudian di tempat itu akhirnya Allah pun menyampaikan, memberikan pahala memaafkan kesalahan orang lain kepada mereka. Ini bukti cintanya Allah kepada orang-orang yang mau memaafkan. Sehingga Allah pun berfirman di surat Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan barang siapa, kata Allah, yang mau memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat jahat, maka pahalanya langsung dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Makanya kalau kita ini zalimi, Pak, seperti kisah laki-laki Ansor tadi yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, dia berdoa sebelum tidur, ya Allah, lapangkanlah hati saya dan jadikanlah hati saya ini mudah memaafkan ya Allah, dan memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi dirinya sebelum mereka meminta maaf kepada diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebaliknya Allah pun memberikan wanti-wanti. Kalau tadi itu adalah orang yang memberikan maaf, maka Allah pun memberikan wanti-wanti. Jangan sampai kita ini berbuat zalim kepada orang lain sehingga akhirnya orang itu teraniaya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Aku ini, kata Allah, mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, dan janganlah kalian saling menzalimi. Dan perlu diketahui, perbuatan zalim itu adalah hutang. Pasti perbuatan zalim itu akan dibalas oleh Allah sebelum kita mati. Jadi namanya hutang harus dibayarkan. Jadi nanti ketika sebelum mati, hutang itu pasti sudah dibayar. Oleh karena itu,
baik orang itu adalah orang beriman atau tidak, pasti kezaliman itu akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada dua dosa yang tidak akan disegerakan oleh Allah, kecuali dua dosa itu adalah, yaitu durhaka kepada kedua orang tua dan berbuat zalim kepada orang lain. Makanya hindarkanlah diri kita agar jangan sampai menzalimi orang lain. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, dalam rangka membersihkan hati kita sebelum menjalani ibadah berpuasa di bulan Ramadan, jagalah diri kita ini dari hasad, jagalah diri kita ini dari iri dan dengki, jagalah hati kita ini dari penyakit hati. Jadi penyakit hati itu apa? Induknya itu hasad. Akhirnya apa? Muncul ada anaknya lagi, namanya kebencian, iri dan dengki ya. Makanya salah satu tips agar kita ini tidak mudah muncul penyakit hasad, Rasulullah SAW atau di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, kalau kita ini bertamu Pak ya, kalau kita bertamu, kalau kita tidak diizinkan masuk ya jangan masuk. Kadang-kadang kalau kita ini bertamu di rumahnya orang kaya, lalu mata kita jelalatan, tiba-tiba perabotannya luar biasa, kursinya ini dari Jati semuanya. Nah sekarang kebalikannya, dengan adanya infotainment ya, sampai sekarang ini rumahnya para selebritis itu diumbar, mulai dari rumahnya, pintu depannya, halaman rumahnya, di garasi mobil itu ada mobil apa saja, mereknya apa, tahun berapa, dulu belinya berapa, sampai pajaknya pun. Ini kalau per tahun pajaknya habis berapa, lalu masuk ke dalam ruang tamu, ada lukisan ini, lukisan itu, kursinya dari perabotan ini, lalu masuk ke dalam kamar tidurnya, sampai kamar mandinya direview Pak. Kamar mandinya kita menggunakan porselen dari bahan seperti ini. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya timbul rasa iri. Rasa iri, akhirnya iri itu menjadi dengki. Akhirnya apa? Karena kita ini, mata kita ini melihat. Makanya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita ini menjaga mata kita ya, melihat dari nikmat orang lain, maka akan terhindar dari hasad Pak. Di samping itu kita juga jangan suka memamerkan kenikmatan, walaupun itu kenikmatan yang kita dapatkan dengan halal ya tapi jangan serta-merta kita tunjukkan. Karena apa? Kesannya nanti memunculkan rasa kesombongan. Itu yang keempat ma'asyiral muslimin. Sedang yang kelima, agar kita ini bisa membersihkan hati kita di dalam bulan Ramadan adalah jangan pernah merasa sombong, terutama sombong dalam masalah ibadah. Kalau sombong dalam harta, sombong dalam pangkat dan kekayaan, ya memang ada yang disombongkan. Tapi kalau sombong dalam masalah ibadah, belum tentu ibadah kita itu diterima oleh Allah, tetapi kok disombongkan. Lalu yang disombongkan itu apa? Makanya ma'asyiral muslimin, suatu ketika ada seorang ulama besar, saya dalam kisah ini tidak disebutkan siapa nama ulama itu. Lalu kemudian setiap hari dia itu melatih anaknya untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga setiap sepertiga malam yang terakhir itu sang anak ini diajak untuk qiyamul lail bersama. Nah ketika suatu hari, ketika akan menunggu datangnya masuk waktu subuh, si anak ini membuka jendela pintu rumahnya, lalu lihatlah ayah, banyak manusia yang rumahnya masih tertutup, lampunya masih padam, mereka masih tidur menikmati dunia ini, sedangkan kita ini ya, kata anak tersebut, kita sudah bangun di sepertiga malam yang terakhir, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa ma'asyiral muslimin, sang ayah itu yang juga seorang ulama besar ini menegur anaknya, kamu katanya lebih baik tidur dari isya sampai subuh, terus bangun dengan kondisi
hati ini merasa bersalah karena berbuat dosa, itu lebih baik daripada kamu semalam suntuk, kamu beribadah, sholat qiyamul lail, ya, lalu kemudian hatimu ini menjadi sombong, hatimu menjadi jumawah karena kesombongan, karena kamu lebih soleh, merasa lebih alim, merasa lebih soleh, ya. Ternyata ma'asyiral muslimin, kesombongan itu, kalau sombong dalam ibadah itu adalah sombong yang sangat bodoh. Kenapa? Belum tentu ibadah kita ini diterima oleh Allah, belum tentu amal ibadah kita itu berbuah menjadi pahala, tetapi sudah kita sombongkan. Kalau seseorang itu kaya raya, punya banyak harta, punya pangkat kedudukan, sombong, ya karena ada yang disombongkan. Tetapi kalau sombong dalam ibadah, yang disombongkan itu apa? Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita memasuki bulan Ramadan, tanamkanlah kepada hati kita, ya Allah, amal saya ini masih banyak yang kurang. Saya ingin banyak beramal ibadah kepadamu ya Allah. Tuntunkanlah hatiku ini agar senantiasa ikhlas menjalani kewajiban yang Engkau berikan kepadaku. Tumbuhkanlah ridha ke dalam hatiku ini ya Allah. Jangan pernah merasa berat melaksanakan perintah-perintah-Mu yang telah Engkau bebankan kepadaku. Ya Allah, tolonglah hatiku ini agar senantiasa mengharapkan ridho darimu. Inilah ma'asyiral muslimin, suatu doa yang patut kita tanamkan di dalam hati kita ketika kelak nanti kita akan memasuki bulan Ramadan. Demikianlah ma'asyiral muslimin, mempersiapkan hati sebelum memasuki bulan Ramadan. Tentunya hati itu jauh lebih baik, karena yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak nanti adalah hati kita. Memang ibadah itu dilakukan dengan fisik, misalnya sholat. Tetapi di dalam sholat itu, kalau misalnya secara fisik, apakah sudah sesuai sunnah, apakah sudah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, tetapi di dalam hati itu, kalau ibadah sholat itu tidak ada keikhlasan, ada riya atau sum'ah, misalnya ingin dirasani, dikatai wong iku alim, wong iku soleh, maka itu semuanya akan menjadi perusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa ibadah hati itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ibadah fisik, ibadah jasad, ibadah zahir. Karena sesungguhnya hati yang akan kembali kepada Allah adalah hati kita, bukan jasad fisik kita. Oleh karena itu berbahagialah kita, hati kita sudah kembali kepada Allah, lalu kemudian disusul dengan jasad dan fisik kita. Dan sungguh celakalah bagi orang-orang yang sudah berpulang kembali kepada Allah, jasadnya tetapi hatinya tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.